warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing 1, Bapak Dr. Sokirfan. Yang terhormat Bapak Pembimbing 2, Bapak Dr. Fakudir. Pembahas 1, Bapak Dr. Nur Islami yang belum hadir. Lanjut pembahas 2, Ibu Dr. Azizah Wati SSC MSI, dan pembahas 3, Bapak Muhammad Nur SSC MP. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan ini dan oke Bapak. Yang begini-begini kita kan tahu semua. Oke Pak. Dan setelah dilakukan validasi mendapatkan skor 4,00 dengan kategori tinggi, aspek perancangan 4,12, pedagogik dan isi 3,8 dan teknis 4,15, maka didapatkan hasil akhir 4,00. Untuk selanjutnya penutupan, kesimpulannya program ini berukuran 6,25 KB dan diubah ke dalam platform Android. Ibu. Ibu nambahin backgroundnya itu buku-buku kan terlalu pinter nggak nampaknya. Ya kan? Iya Pak. Backgroundnya konten aja. Kalau yang Pak Ketua Prodi kita backgroundnya macam ini, macam INU. Belum ada lagi. Ya terlambat paket jalan terus. Next aja lah suruh menguji tiap hari. Bisa. Info Prodi. Membahas pada saat ini kita akan melaksanakan seminar hasil online. Saya kira untuk yang pertama kali di dunia musika seminar hasilnya, kalau kemarin seminar proposal sudah satu orang, sekarang kita seminar hasil mudah-mudahan lancar, amin. Amin. Kemudian yang akan berseminar hasil pada hari ini adalah saudari Indonesia Kanadi Putri 1605. Silakan. Oke Pak, baik, yang pertama itu tadi masukan dari Pak Emnor untuk SMA ataukah SMP, karena medianya Nesa berfokus, sebenarnya Unity bisa untuk SMP dan SMA Pak, tapi karena Nesa hanya berfokus pada materi SMA untuk kelas 10 itu materi gerak lurus, maka Nesa bikin di judul hanya untuk SMA saja, seperti itu Pak. Cuma itu aja Pak Nesa. Terima kasih Bapak dan Ibu, banyak masukan-masukan tadi yang sudah kita katakan dan mungkin sudah dituangkan oleh Bapak Ibu pembahas dalam resume, catatan resume, nanti akan diserahkan ke mahasiswa dan
Tapi memang harus diakui bahwa kita memang agak kurang cermat melihat runtutan atau sistematika dari pengembangan yang dilakukan oleh kita ini, ya, dari penulisan latar belakang dan seterusnya. Kemudian juga masuk modelnya, ya, model EDI ini memang kita kurang cermat. Dia menggunakan model EDI yang berbeda sebenarnya, lalu tak ditampilkan di poin A rancangan gitu, tapi di poin lain itu sudah baru kita cek. Nah, sehingga menggunakan model itu menjadi repot jadinya karena tidak sama keinginannya. Sepertinya si Nesa ini ingin menggunakan model EDI yang biasa, tetapi karena sudah terambil model yang itu, jadi akhirnya jadi simpang siur jadinya. Nanti kita akan luruskan lagi. Kemudian juga masalah bab 3 juga masalah kriteria ini memang kemarin juga sudah proposal yang pertama kemarin. Ini lupa juga menyampaikan masukan seperti Bu Alina tadi. Sebuah media dikatakan valid kalau rata-ratanya 3,6 misalnya. Tetapi tidak jelaskan rata-rata 3,6 itu didapat dari apa saja. Jangan-jangan ada aspek yang justru di bawah nilai itu, katakanlah 2,8 justru tidak valid. Kalau satu tak valid tapi yang lain-lainnya tinggi, nilainya akhirnya totalnya valid, berarti dia tak valid dong sebenarnya. Nah, ini mesti kita sepakati juga. Jadi apabila semua item atau semua aspek-aspeknya itu di atas nilai tertentu, baru itu kita katakan valid sekali. Seperti itu yang dimaksud oleh kualitas. Saya sepakat. Kemudian juga tentang memang bab 4 ini nanti kita akan rombak lagi, kita sesuaikan lagi hasil pembahasan ini dengan langkah-langkah edit itu sendiri. Nah, langkah-langkah edit ini satu analisis gitu ya, nanti biar sistematis juga untuk semua saya kira. Kalau ada yang menggunakan model-model tertentu, maka bab 4 itu dimulai dari langkah-langkahnya itu, yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dan saya kira pembahasannya langsung di bawah langkah-langkah itu aja, karena setiap langkah itu punya pembahasannya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu ada bab khusus pembahasan kalau Bapak Ibu setuju. Ya, sebab kalau tidak nanti kita di ujung membahas setiap langkah kita susah lagi. Jadi setiap langkah itu saya kira setelah disampaikan hasilnya seperti apa, lalu penjelasan seperti apa, lalu bagaimana pembahasannya. Karena setiap langkah itu punya keunikan sendiri-sendiri ya. Kita seperti itu ya, kalau setuju tak perlu lagi kita buat poin pembahasan gitu, tetapi sudah ikut dalamnya. Jadi itu hasil pembahasan langsung saja, satu analisis, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Kalau setuju ya, kita buatkan modelnya untuk si desain sebab tidak hancur. Yang berikutnya adalah kerangka konseptual. Ini untuk semua juga mesti punya kerangka konseptual di bab 3. Ini bab 1 setelah selesai latar belakang, begitu sepakatan kita. Karena ada yang membuat setelah bab 2, ada juga yang membuat setelah definisi operasional. Kita sepakati setelah latar belakang. Kemudian ada beberapa hal lagi. Rumusan masalah memang itu kita perbaiki lagi. Rumusan masalah itu hancur. Rumusan masalah pertama adalah bagaimanakah pengembangan. Lalu yang kedua adalah bagaimanakah validitas. Padahal validitas itu bagian dari pengembangan. Kita akan urutkan rumusan masalah itu step by step sesuai dengan langkah-langkah itu, seperti itu, biar lebih bagus. Dan banyak hal tadi tapi sudah kami pahami, dan mudah-mudahan desa sudah bisa pahami, termasuk yang dari Pak Enor. Kemudian Pak Enor ingin kita jelaskan, jangan hanya gambar buku saja di bab 4, tapi ada apa yang ada di situ, apa yang bisa dilakukan oleh hal itu, gitu kan, itu bisa diuraikan. Kemudian daftar pustaka dari Pak Enor Islami, kemudian pembahasan juga dari Pak Islami sudah bisa dipahami, Pak Enor juga begitu. Kita akan baikilah, mudah-mudahan akan menjadi lebih sempurna dan tidak usah tergesa-gesa ya, kita bahas satu persatu. Dan saya kira desa sudah melaksanakannya, tetapi mungkin dalam penulisan masih belum sistematis. Ada komentar Bapak dan Ibu sebelum kita tutup, Bapak Ibu membahas? Iya Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Alhamdulillah.